Kalian pernah nggak sih iseng buka Steam, Epic Games, PlayStation Store, atau bahkan Game Pass sambil ngobrol sama teman-teman di Discord? Niat awalnya sih main game, adik-adik ujung-ujungnya malah bengong dan nggak main apa-apa. Semua terkesan dan malah jadi kayak, jir, game yang aku mau ada, game terbaru udah dibeli, tapi malah males gini ya. Apakah ini semua faktor umur? Tenang adik-adik dan abang-abang, ini bukan faktor umur dan bukan cuma kalian yang ngalamin. Kita semua juga kena adik-adik ya. Aku merasa bukan gaming atau gamenya sendiri yang jadi jelek, meski memang belakangan juga banyak game jelek yang rilis sih adik-adik ya. Sering jadi diskusi di internet soal kenapa makin hari makin bosen main game. Apa benar karena faktor umur? Atau karena faktor game yang rilis lagi pada jelek aja? Semua opini sih menurutku sah-sah aja adik-adik ya. Cuma menurutku mungkin alasannya karena otak kita kena overstimulus. Dulu, zaman aku masih bocil-bocil, aku bisa tuh main game yang kalau aku inget lagi, sebenarnya kualitasnya biasa aja, atau bahkan jelek adik-adik ya. Tapi aku tetap ngerasa happy. Grafik kotak-kotak? Gas. Gameplay repetitif ngulang-ngulang? Oke, gas. Atau story-nya sesimpel nyelamatin putri kayak Mario? Bodo amat, gas terus adik-adik. Sekarang, teknologi makin maju. Game AAA, size gede di atas 100 GB, pakai ray tracing, cutscene, udah kayak film-film dengan budget fantastis lah. Engine gamenya level dewa, tapi kita main cuma 10 menit udah kayak bejir, kok bosen ya jujur. Ujung-ujungnya PC atau konsol kalian dinyalain doang dengan game yang masih running, terus kalian malah goleran dan scroll Instagram Reels, TikTok, ataupun YouTube Shorts. Ini semua bukan karena gamenya buruk adik-adik, tapi bisa jadi karena otak kita sudah terbiasa dapat instan dopamin dari konten-konten pendek. Semua hal itu butuh komitmen, tak terkecuali gaming. Kalian harus duduk, mikir, dan pelajari mekanik dari gamenya. Sementara mungkin kita-kita yang udah kena brain rot, udah pada gak mampu tuh duduk sabar main sebuah game. Apalagi mungkin kalau nggak ada aksi dan pace-nya tuh yang bener-bener slow. Mungkin malah kayak, apaan nih? Mana aksinya? Mana pertarungannya? Mana aksinya? I need that. Lalu, apa itu overstimulus? Kalau dilansir dari situs Halodoc, overstimulus adalah kondisi di mana ketika otak menerima banyak sekali rangsangan daripada yang bisa diproses. Dan itu juga yang menyebabkan susah fokus dan konsentrasi. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena penggunaan gawai yang berlebihan. Hayo adik-adik, ngaku siapa di sini yang nggak bisa jauh dari HP? Makan sambil mainan HP. Ke toilet, bawa HP. Lagi nongkrong sama teman, main HP. Bahkan sebelum tidur dan bangun tidur langsung ngecek HP. Ayo, ketahuan loh di sini ya. Scroll TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, atau bahkan terpapar informasi berlebih dari situs lain pun sama menurutku adik-adik. Karena aku pernah juga tuh ngalamin kayaknya hampir 1-2 bulan gitu. Tiba-tiba suka doom scrolling di Reddit. Aku sadar itu gak sehat, tapi masih aja dilakuin. Gara-gara hal itu, mungkin otak kita jadi ketagihan hal-hal yang instan, cepat, dan juga langsung rewarding. Akhirnya, semuanya terasa lamban, lelet, dan juga membosankan. Termasuk juga pada hal yang kita suka, yaitu video game. Padahal, menurutku, adik-adik, game itu adalah sebuah medium yang butuh waktu buat build up. Di Monster Hunter, Elden Ring, dan juga Helldivers, kalian butuh naikin level. Di Dota, League of Legends, Football Managers, dan Total War Warhammer, kalian butuh ngerti mekaniknya. Di Journey, Firewatch, Death Stranding, dan Red Dead Redemption, kalian butuh nikmatin perjalanan dan juga ceritanya. Semua game yang aku sebut tadi hanya sebagian saja yang bisa aku jadikan contoh. Apa semua game yang tadi aku sebut itu jelek? Enggak juga, karena masalahnya memang bukan di gamenya adik-adik, tapi di kita yang otaknya udah mulai nggak sabaran. Mungkin ini tuh sama kayak waktu Ronaldo yang nggak sabar pengen pisah sama Man United, terus podcast deh sama Piers Morgan sebagai jalan pintasnya kali ya adik-adik. Waktu kita, atau mungkin aku, waktu masih bocil gitu ya, main game Sega, aku dulu cuma punya 1 game doang. Dan itu pun per tahun, atau mungkin per catur bulan adik-adik, karena dibeliin game sama bapak atau ibu ketika lebaran, atau ketika lagi ranking doang. Mau bosen pun gak bisa, dan aku pun gak bisa protes karena adanya ya cuma itu. Tiap akhir pekan main Sega, gamenya Street of Rage lagi, Sonic lagi, Sunset Riders lagi, tapi anehnya tetap ngerasa happy-happy aja gitu.
Lalu, dopamin yang didapat dari nostalgia itu nyata banget adik-adik. Makanya kenapa game-game jadul hingga dewasa ini masih banyak peminatnya. Mungkin bukan exactly karena gamenya adik-adik, tapi mungkin menurutku karena momen yang hidup di dalam ingatan ketika kita dulu memainkan game itu. Makanya kenapa kalau ada game jadul di remake atau di remaster secara nggak langsung, mereka, developer atau publisher, pada jualan nostalgia sama kita sebagai konsumennya. Dan waktu kita masih bocil secara sadar ataupun enggak, kita tuh memang embrace boredom adik-adik, karena memang nggak ada opsi hiburan lain ataupun opsi game lain ya. Lalu sekarang, kalian yang nonton ini bisa jadi library game di Steam-nya ada ratusan, tapi mungkin malah bingung mau main apa. Aneh, janggal, pilihan banyak di depan mata, tapi bingung. Nah, itulah yang disebut paradox of choice, adik-adik. Apa itu paradox of choice? Aku jelasin dikit aja. Paradox of choice adalah sebuah kondisi psikologis yang menjelaskan fenomena bahwa ketika terlalu banyak pilihan, justru malah menyebabkan kebingungan. Kenapa ini terjadi? Karena otak kewalahan memproses opsi yang ada di depan mata. Takut salah pilih lah dan menyesali pilihan yang akan diambil. Lalu, kenapa game mulai terasa sama adik-adik? Banyak game yang makin mirip satu sama lain gitu ya, karena mereka mungkin pakai formula yang sama. Biasanya yang kayak gini-gini sih terjadinya sama game-game AAA. Lalu kenapa mereka pakai formula yang sama terus-terusan gitu ya? Ya karena gampang, karena main aman dan biar laku. Open world, ditambah map, ditambah crafting, ditambah skill tree, ditambah point of interest. Oh iya, sama satu lagi, ditambah checklist quest-quest yang dikasih sama gamenya. Wah, pokoknya udah overwhelmed banget ya. Udah kayak belanja di e-commerce aja, Dok. Jadi kerjaannya kita tuh cuma checklist quest aja ya. Dan juga kadang nih ya, marketingnya juga lebih keras dan kenceng dibanding gamenya itu sendiri. Jujur, terkadang feel hype-nya lebih kerasa dibanding mainin gamenya. Gamenya mungkin standar, trailernya ngawur, marketingnya di mana-mana, tapi sisanya hambar. Mungkin ini tuh sama kayak waktu drama transfer Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool. Heboh di sana, di sini, apa segala macam dengan nilai transfer yang tinggi. Tapi ketika pindah, ya standar aja. Lalu, mungkin ditambah industri game AAA mancanegara yang overproduce juga kali ya adik-adik. Game yang rilis kualitasnya mirip-mirip, rilis berdekatan, marketing gamenya viral di mana-mana, pokoknya semuanya bombastis abis. Kita sebagai gamer pun jenuh, otak makin kebanjiran hiburan alias overstimulus. Overstimulus bikin kita gak bisa nikmatin proses. Ini salah satu poinnya adik-adik. Kita diberkahi otak yang sebegitu canggihnya sama Tuhan, tapi jangan dimanjain ya. Kalau kita terbiasa konsumsi sesuatu yang instan, maka hal atau kegiatan yang butuh proses panjang kayak nonton film lah, baca buku lah, baca manga, dan juga gaming jadi terasa hambar, bosen, dan juga kayak nggak ada artinya. In my opinion, jujur adik-adik, bukan gamenya yang berubah, tapi mungkin toleransi kita terhadap slow moment yang makin wadaw. Karena memang konsumsi hal instan kalau kebanyakan kurang baik lah ya. Makan mie instan keseringan aja nggak boleh. Apalagi ini mengekspos otak dengan dopamin instan. Bikin semuanya jadi. Maka dari itu, jika kita masih ingin merasakan kesenangan dengan hal yang kita minati, untuk kasus ini adalah video game, kita harus membiasakan diri kita dengan rasa bosan. Di YouTube, ada video dari seorang profesor Harvard yang bernama Dr. Arthur Brooks. Dalam video yang berjudul You Need to Be Bored, Here's Why, ia menjelaskan betapa harusnya kita sebagai manusia untuk bisa menikmati rasa bosan. Di videonya sendiri, ia membahas mengenai betapa pentingnya seorang manusia untuk merasa bosan, adik-adik. Karena ketika ia membiarkan dirinya sendiri terekspos dengan rasa bosan, disitulah pikiran bisa lebih kreatif, reflektif, dan menemukan makna. Atau mungkin ide bahkan tujuan dalam hidup ya adik-adik. Ini adalah salah satu cara atau bentuk untuk detox dari gawai, sebuah gangguan adiksi yang banyak dialami orang dewasa ini. Semakin kita memanjakan otak kita dengan dopamin instan, makin kita merasa hampa, bahkan terhadap hal yang kita suka. Salah satunya ya yang sedang aku bahas kali ini, yaitu gaming. Kalau kita coba kaitkan dengan konten kuliah singkat Pak Dr. Arthur Brooks dengan gaming, ya berarti kita memang harus merekondisi otak
otak kita agar kita bisa menikmati hal yang kita suka dengan menikmati rasa bosan. Biarin diri kalian terekspos dengan rasa bosan. Semua itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Stop multitasking, main game, nonton konten, dan sambil ngecek HP. Itu harus mulai dikurangin, fokus sama satu hal aja. Lalu kasih waktu kalian buat gamenya. Cobain fokus mainin satu game untuk 15-30 menit tanpa ALT tab di PC kalian. Lalu hal lain yang bisa dicoba adalah fokus satu game dan komit deh buat 1 atau bahkan 2 minggu. Adik-adik jangan kebalikannya ya kalian ya. Mainin 10 game dan tiap gamenya cuma main 5-10 menit doang gitu. Dan juga mulai nikmatin hal yang mungkin gak penting-penting banget adik-adik, kayak sekedar jalan-jalan di map, terus lihat ini dan itu, lihat pemandangan yang tersaji di dalam gamenya, sambil mungkin apresiasi developernya ya, udah bikin view secihuy ini. Dan yang paling penting, mulai deh tuh kurangin konsumsi konten yang berlebihan. Apalagi yang formatnya cepat, kayak mungkin Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, dan lain sebagainya. Scroll konten kayak gitu sih memang fun dan juga bisa killing time banget adik-adik tentunya ya. Cuma jangan jadikan kegiatan kayak gitu jadi dosis dopamin harian kalian. Aku selalu bilang di beberapa kesempatan bahwasanya gaming itu nggak bisa di-treat sebagai sprint, tapi treat gaming sebagai maraton. Karena menurutku, hiburan yang enak buat dinikmati itu adalah hiburan yang semua aspeknya dibangun pelan-pelan. Mungkin kita semua suka game jadul bukan karena grafiknya, tapi mungkin karena kita dulu nikmatinnya nggak diburu-buru, dan kita bener-bener nikmatin setiap detiknya pas dulu bocil, waktu dikasih jatah main game yang mungkin cuma diizinin sama ayah atau ibu tiap hari Minggu doang. Sementara sekarang semuanya serba cepat, instan banget adik-adik. Padahal hal paling asik di dalam game itu datang dari proses yang perlahan, kayak sabar ngadepin musuh-musuh yang susah di Sekiro, grinding nyari material di Monster Hunter Wilds, menyelam di dalam cerita yang disajikan oleh Clair Obscure Expedition 33. Semua butuh proses, dan yang namanya proses ya pasti pelan-pelan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini sih singkat saja. Banyak yang bilang gaming mulai jadi boring. Alasannya bukan karena banyaknya game jelek, tapi ternyata alasannya karena otak kita overstimulus. Dan gaming sendiri adalah sebuah medium hiburan yang membutuhkan waktu dan komitmen, bukan hal instan adik-adik ya. Solusinya bagaimana? Cara agar kita menikmati hal yang kita sukai lagi, yaitu tadi, embrace boredom atau nikmati rasa bosan. Biar hal yang kita suka, yaitu gaming, bisa jadi seru dan fun lagi.